Permisi, Tuan. Boleh saya tahu siapa yang mencari satpam yang pemalu itu? Satpam? Tuan, maaf, Anda tidak boleh masuk. Tuan, Tuan, saya minta maaf. Kapten, dia temanku. Biarkan dia masuk. Kamu baru dirampok. Saya tidak punya pekerjaan. Jadi, Jadi saya ingin bekerja untukmu. kenapa? Saya kekurangan uang. Ini bukan dialog suran. Saya mau 100 juta. Baru ini dialog yang benar. Tapi saya tidak punya uang sebesar itu. Kamu punya. Tentang kasus King Yang. Selama kamu menangani kasus King Yang, kamu bisa dapatkan uang sebanyak itu. Ini gaji bulan ini. Staf saya harus punya sepasang sepatu dulu. Kamu tidak beli properti. Selalu tinggal di hotel. Saya juga tinggal di apartemen bisnis. Kamu tidak beli properti, saya tidak tahu alasannya. Tapi saya lakukan ini karena saya siap mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Kalau begitu kamu bisa beli sekarang. Tidak. Saya sudah menetap di kamar ini. Saya ingin merasakan kehidupanmu. Mengetahui apa yang kamu pikirkan. Saya sarankan kamu mulai dari anggur terbaik di dunia. Haha, Bisakah kamu bantu saya? katakan saja. Ada seekor kucing tinggal di langit-langit sini. Dia lahir di sini tepatnya. Saya mau minta kamu memberinya makan setiap hari. Semua perlengkapannya ada di atap. Tidak masalah. Sayang sekali. TSK, kucing adalah hewan yang paling saya benci. Tapi jangan khawatir. Selama saya ada di Jiangdong 1 hari pun, saya pasti akan merawatnya. Bahkan kalau aku pergi suatu hari, aku akan minta orang lain jaga dia juga. Taruh 2 kotak depan di ruangan. Lalu semua kotak belakang taruh sini. Masih ada 2 lagi. Ambil dan taruh sini. Halo. Puas? Puas, kerja keras. Pak Y. Aku tinggal di rumah emas ini. Oke. Nanti survei rumah tangga jadi lebih gampang. Om polisi. Kamu pakai buat kepentingan pribadi. Lupakan. Kamu sudah gabung King yang lama banget. Kenapa molor terus? Alasannya apa sih? Efisiensimu makin rendah sekarang. Kamu harus ajak timmu evaluasi dengan benar. Pak, Suren sukarela gabung perusahaan kita. Dan dia minta tanggung jawab. Kak King Yang, Kamu bicara soal Sujin. Aku baru mau tanya kamu. Snowman gabung perusahaan kita. Kenapa nggak kasih tahu aku?
Menurutku dia sangat mampu. Dia punya kemampuan. Kamu tahu Suran sampai mana? Aku kasih tahu, Luffy. Suran bukan orang yang bisa kamu kendalikan. Kamu harus ingat terus sama aku. Perusahaan cuma satu orang yang putuskan akhir. Dan di perusahaan kita, orang itu harus bernama Feng. Aku paham. Kamu bawa balik dan atur ulang. Lihat apa? Kerja cepat nggak bisa? Mener Jiang, kamu masih belum puas sama rencana kita. Aku nggak paham rencana seperti apa yang kamu mau. Tujuan rencana bagus terlalu abstrak. Aku butuh arahan spesifik. Aku tahu ini hal yang harus kita sediakan. Tapi... Oke. Kepala Jiang, aku akan minta tim kita cari cara lain. Telepon. Aku tahu kamu sedang banyak tekanan. Tapi jangan tanggung sendiri. Sekarang aku bekerja untukmu. Bertanggung jawab membantumu menanggung beban. Kasus Qing Yang. Kita urus bersama. Coba PUR ini. Dia seumuran denganku. Sama saja bagiku. Teh itu seperti hidup. Muda terasa pahit. Tua baru terasa aftertaste-nya. Aku tetap suka kopi. Kudengar kamu pergi ke perusahaan Feng Lufei. Ini mungkin bukan pilihan baik. Setidaknya tak lebih buruk dari sekarang. Bagaimana pendapatmu tentang Luffy Feng? Maksudmu sisi mana? Hehe. Aku tak perlu khawatirkan pernikahan putriku. Perlu ditempa. Bagus, kata-katamu bagus. Sudah kusapa semua relasiku. Agar mereka tak kerja sama dengan Feng Lufei. Karena dia tak pernah memikirkan keluarga. Akan kuberi pelajaran kecil. Ini perlu untuk tumbuh. Dan harus menyakitkan. Karena luka bisa sembuh. Tapi bekas lukanya akan selalu ingatkan dia untuk tak lupa. Tapi dengan ini, kau tambah kesulitan kerjaku. Katanya dia sedang tak mood. Harap kau temani dia. Lagi pula dia putriku. Aku paham. Juga, aku ada ide kerjasama. Katakan. Ingin buat yayasan. Kasus Qing Yang, ada ide baru. Aku tak mau bahas Qing Yang hari ini. Lalu kenapa ajak aku bicara? Agar ada yang menghiburmu. Ayahku? Kita selalu atasan dan bawahan. Ekspresi, cinta, kenyamanan itu semua sama. Aku cuma CEO yang dia besarkan. Bukan anak perempuan. Jadi kamu tolak kenyamanannya. Aku menolaknya. Tapi terima unitmu. Mari bicara soal Qing Yang. Ini kenyamanan terbaik. Halo, Pak Jiang. Halo Pak Feng. Halo. Kami masih memutuskan. Untuk rencana promosi Qing Yang musim depan, bandingkan draftnya. Tolong jangan salah paham. Kami tidak melawan perusahaanmu.
Kami hanya ingin membuat segalanya lebih baik. Hanya dengan ada tekanan, baru ada motivasi. Oke, sampai jumpa besok. Dah, sampai jumpa. Menurutku ini hal baik. Sekarang cuma satu jalan yang bisa kita tempuh. Adalah mengambil kembali kasus Kinyang. Kamu mikir apa? Belum ada ide. Draftnya akan dibandingkan besok. Kita bahkan belum punya rencana final. Akan ada besok. Jiang Zong, Feng Lufei dan Su Zong sudah datang. Yang mana? Kepala Su. Oh, Suran. Mereka bilang punya rencana baru untuk didiskusikan dengan Jiang. Minta mereka masuk. Oke. Jiang Zong baik, Feng Zong baik, Su Zong baik. Panggil saja aku Suran. Suran lebih paham Kinyang daripada perusahaan lain. Jadi kami minta dia buat rencana perbandingan terbaru. Rencana draft terbaru. Aku tidak paham. Tenggat waktu kami sudah lewat. Kami bongkar yang lama. Sekarang ada rencana baru. Bukankah itu tidak adil untuk perusahaan lain? Manajer Jiang. Kamu tidak akan melakukannya hanya untuk beberapa menit. Tolak rencana bagus. Baiklah. Buat pengecualian sekali. Dengar rencana barumu. Harapannya mengejutkanku. Buat acara TV. Acara TV apa? Dan kamu tidak tahu. Dari tadi malam sampai aku masuk ruang rapat ini. Aku nggak nemuin jawaban yang aku cari. Mungkin aku terlalu kenal sama lingkungan ini. Dulu aku sering nemuin inspirasi di sini. Jadi pas aku duduk, akhirnya aku dapat jawabannya. Acara TV yang bakal aku syuting ini. Bukan iklan TV biasa. Ini serial yang bisa nunjukin nilai merek Kinyang. Percaya diri, berani break, sempurna. Itu udah cukup. Tentu aja, acara ini spesial. Buat aku sama Feng Dong, gak terlalu susah. Tapi buat kalian, tantangan besar. Soalnya nggak biasa dan risikonya tinggi. Kesulitan terbesar itu eksekusinya susah banget. Bos, rencana kamu benar-benar menarik. Dan manfaatnya jelas. Merek yang benar-benar populer. Dibangun dari reputasi sama citra baik. Sebenarnya rencana ini nggak terlalu berisiko. Biaya buat serial TV nggak ada apa-apanya dibanding iklan TV. Dan efek gosip serial sebelum dan sesudah tayang jauh lebih gede dari iklan. Jadi aku rasa semua pasti setuju ini rencana bagus. Dan rencana ini, selain bos Jiang, gak ada yang bisa jalankan. Karena kamu sama kayak aku. Dihadapin jalan mulus atau duri, pasti pilih duri. Kita sama-sama suka tantangan. Aku rasa nggak ada keraguan lagi soal draft ini. Maaf, aku mau ngobrol sama Su aja. Oke. General Manager Su. Selama kamu muncul di kantor, aku cuma mau manggil kamu Su. Aku rasa karyawan lain juga gitu. Sebenarnya aku nggak masalah dipanggil Su. Cuma aku nggak suka cara kamu yang selalu kayak pegang kendali. Kamu barusan dapat inspirasi di sini. Aku mikirin ide itu. Kamu lagi acting? Kamu udah mikirin dari dulu. Alasan kamu nggak kasih tahu Luffy cuma biar tipuannya lebih meyakinkan. Bener enggak? Menarik. Karena kamu lihat, aku akan terpengaruh olehmu. Karena aku sama sepertimu. Seperti kegembiraan. Seperti serangan tiba-tiba.
Seperti kejutan. Duri dan Duri selalu memilih hanya Duri. Aku yakin kamu akan menandatangani dengan aku. Karena itu satu-satunya cara. Kamu punya kesempatan untuk bertarung denganku. Dan bisa bertindak sebagai pihakku. Meneriakiku sepanjang hari. Tidak banyak kesempatan untuk menyulitkan. Aku benar, bukan? Aku janji padamu. Aku akan memberimu kontrak Qingyang. Tapi kamu tidak boleh menggunakan skema baru. Gunakan skema lama. Bagaimana? Aku masih bisa memberimu serangan tiba-tiba. Pergi ke Jingdong. Halo, Tuan Jiang. Kamu terlalu baik. Sampai jumpa nanti. Dia tahu aku di mobilmu. Jadi pastikan meneleponmu saat ini. Bagaimana kamu tahu? Dia pikir aku mengejar kamu. Mengajakmu makan di hadapanku. Cukup memuaskan. Itu. Apakah dia mencapai tujuannya? Maka kamu harus menanganinya. Jenderal Feng, aku akan mengajakmu bersulang dengan jus, bukan anggur. Minuman ini seharusnya aku yang bersulang. Nenek Umum Jiang, terima kasih atas sambutannya. Dan terima kasih telah menyerahkan kasus Qingyang kepada kami. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih pada diri sendiri. Mengapa? Kurasa kamu sudah memikirkannya sebelum mencari Kuyuan sebagai mitra. Makan aku dengan trik ini. Kamu sangat yakin. Aku terus bertarung dengan Suran. Aku pasti akan menyerahkan kasus yang padamu. Hanya saja, kalian berdua tidak mau bicara. Aku punya cerita untukmu. Aku yakin Suran tidak pernah memberitahumu. Baiklah, sebenarnya, aku hanya mengatakannya pada Suran saja. Aku ingin mendengar. Bertahun-tahun di malam tahun baru. Aku temani rekan kerja naik bus. Dia mau pulang kampung buat tahun baru. Kita butuh waktu lama. Lebih dari setengah kota. Akhirnya sampai di stasiun. Tapi tinggal 2 menit lagi. Dan kita belum cek tiketnya. Dia hancur banget. Lempar tas ke lantai. Gak mau lagi. Aku habisin semenit buat mukulin dia. Ambil tiket dan tasnya. Itu yang terjadi ke mobil setelah pembunuhan. Aku naik mobil yang seharusnya dia naiki. Akhirnya, tentu saja, kita berdua gak pulang buat tahun baru. Apa dia bisa naik mobil itu? Gak ada hubungannya sama aku. Tapi aku orangnya gini. Gak tega lihat orang lain gampang nyerah. Ah, kamu juga pasti tahu banget. Gak ada masalah pribadi antara aku dan Suran. Dia sebenarnya dermawan aku. Kalau bukan karena dia, gak akan ada aku sekarang. Dia kasih semua yang aku punya. Soal aku kasih kamu kasus Qingyang. Bukan buat bikin dia malu. Cuma dengan trik master. Baru bisa tunjukin kekuatan kita berdua. Hari ini aku lihat Jiang Zong yang beda banget. Aku yakin Suran juga nungguin. Ketemu lawan kayak aku. TSK. Karena cuma aku yang bisa tekan dia sekeras ini. Kita berdua ada buat tekanan. Makin besar tekanannya, makin enak tidurnya. Kalau semua orang kayak kamu, pabrik pil tidur udah lama tutup. Ayo, Jiang, aku mau angkat gelas lagi buat kamu. Aku mikir, setelah hari ini, citraku di hatimu harusnya bisa diubah. Apa Jiang Zong tahu? Citra aslimu di pikiran aku apa? Sekarang citra apa? Sepertinya, citra saya di hatimu selama ini pasti tidak terlalu baik. Tapi aku harap setelah hari ini,
Ada sedikit perubahan. Oh, cerita yang baru saja kuceritakan tadi? Jangan disangkal. Sebenarnya, aku hanya ingin di hatimu. Membuka jendela kecil. Setidaknya sekarang kau mau memandangku. Baiklah. Mari kita minum lagi untuk jendela kecil ini. Silakan masuk. Pak Jiang, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Bagaimana? Masih terbiasa? Sangat baik, semuanya sama seperti dulu. Itu bagus. Jangan dipikirkan. Kerja bagus. Silakan masuk. Ada apa? Formal sekali. Tidak bisa dijelaskan lewat telepon? Aku mendirikan perusahaan. Benar. Namanya DreamWorks. Bidang animasi. Bukan, untuk membantu orang biasa mewujudkan mimpi. Lalu direkam dengan DV. Bagus sekali. Lalu, apa yang bisa kubantu? Studio, peralatan pencahayaan. Semua itu yang kubutuhkan. Tapi aku ingin bisa pakai dulu baru bayar. Karena perusahaan kami kecil. Dana agak terbatas. Tidak masalah. Kalau butuh uang, aku bisa pinjamkan. Suran memberiku 200.000. Jadi uangnya cukup untuk sementara. Dia investasi. Nanti kalau sudah untung, aku kembalikan uangnya. Suran, aku ada uang untuk investasi padamu. Orang miskin macam apa yang kerja di sini? Dia sedang apa sih? Dia bekerja untukmu. Benar, dia sekarang rekan kerjaku. Oh, proyek favorit Suran. Pasti proyek yang bagus. Gimana ini? Kembalilah dan buat kontraknya. Mau pakai sumber daya saya di sini untuk apa? Pakai saja. Dan bayar belakangan. oke. Yah, terima kasih. Sama-sama. Hei, bantu aku analisis. Suyang, kenapa ini? Dia kerja untuk Luffy Feng. Tinggal di rumah Yero. Tapi kasih aku 200.000. Biar aku buka perusahaan. Kasih kamu 200.000. Sisanya aku nggak tahu. Tapi pasti bukan karena aku suka kamu. Kenapa? Tapi itu satu-satunya yang bisa meyakinkanku. Kalau gitu bilang aja. Jangan dong panggil aku balik ke perusahaan. Juga karena suka aku, ya? Mungkin saja. Menurutku begitu. Kamu seharusnya bilang itu sederhana. Terus kamu bilang itu alasannya. Karena aku punya nilai. Kenapa Suran investasi di aku? Ya, lihat. Alasan Suran bisa jadi kaya. Dan kamu cuma orang miskin. Membuktikan kalian berdua nggak selevel sama sekali. Orang kaya memang begitu. Uang 200.000 itu buatmu bisa jadi segalanya. Tapi buat Suran, cuma sebuah jam tangan. Cuma hewan peliharaan. Kamu nggak mau. Cepat makan. Aku harus kerja. Ada yang bisa kubantu? Aku mau kasih tahu rahasia dulu. Dengarkan baik-baik dulu baru bisa bantu aku. Sibuk ini. Kedengarannya serius. Sangat serius. Ini berkaitan dengan pacarku yang hilang. Apakah dia yang selalu ada di hatimu? 8 tahun yang lalu, aku bertemu seorang gadis di Amerika. Namanya Xu Yao. Aku sangat mencintainya. Tapi aku tak menyangka. Selalu ada organisasi rahasia bernama Union. Mengendalikannya dari belakang. Wanita yang langsung mengurusinya bernama Xiong Jiajie. Wanita yang menyuruhmu mengembalikan berlian padaku. Kakak Xiong Jie menyuruhku mendekatimu. Memanfaatkanku untuk mencuri rahasia dagang. Dan mengendalikanku. Perusahaan di Amerika saat itu. Beberapa waktu lalu, Xiong Jiajie muncul lagi. Dia ingin mengulangi trik yang sama. Aku hanya akan memainkannya.
Aku ingin melancarkan serangan balik menyeluruh pada TNH. Kamu paham? Kamu paham? Kira-kira paham. Smile diam-diam membantuku. Dia berpura-pura jadi pengusaha kaya untuk menipu kepercayaan keluarga Xiong. Kakak Xiong sudah setuju kerja sama denganku. Tapi sesaat sebelum negosiasi, dia tiba-tiba mundur lagi. Kurasa dia tidak melihat rencana kita. Kutebak ada yang salah di suatu tempat. Bukan karena aku, kan? Ini bukan salahmu. Karena kamu tidak tahu. Sekarang ku beritahukan ini padamu. Kamu harus bantu merahasiakannya. Kamu harus bantu aku. Kamu bilang. Dari semua temanku, kamu yang paling sederhana. Jadi Xiong Jiajie mungkin akan memanfaatkanmu untuk menyelidikiku. Kamu akan membantuku dalam sebuah sandiwara. Aduh, tidak baik. Aku takut merusak urusanmu. Kamu pasti bisa. Aduh, aku jadi kacau sekarang. Tidak. Aku harus pulang sekarang dan memikirkannya. Baiklah, kita telepon lagi. Terima kasih untuk makanannya. Hari ini lumayan enak. Makan ini. "77. Ada apa? 77. Aku baik-baik saja. Kamu tidak ada masalah, Kiri. Kamu kenapa? Hei, kamu yang bilang, kamu yang kasih tahu aku. Kamu bilang tidak ada. Ada yang mau dikatakan padaku? Jangan bilang lagi, oke. Menyebalkan sekali. Masuk mobil. Kamu dan polisi kamu terlalu lucu. Lingkaran yang begitu besar buat aku muter beberapa kali. Harus kukatakan dia memang jago bernegosiasi. Kalau aku harus dengerin kamu sekarang, bisnis macam apa itu? Kalau gitu aku lebih lucu lagi. Dengan trik kecilmu itu, aku udah pakai lebih dari 10 tahun lalu. Iya. Jatuhkan perusahaanku. Dan mencuri teknologiku. Tapi meski kamu gagal, tapi aku berhasil. Bicara serius dong. Gimana kamu mau akhiri ini? Kamu harus kasih aku sesuatu. Kamu harus bayar harga buat urus aliansi. Terlalu palsu. Selain nyawaku. Apalagi yang mereka mau? Aku mau notebook itu ada isinya tentang aliansi. Aku mau kamu kasih itu ke aku. Dan kasih tahu siapa yang kasih itu ke kamu. Notebook itu lebih berharga dari nyawaku. Mending aku kasih nyawaku ke kamu. Suana sampai hari ini, aku udah nggak punya belas kasihan sama kamu. Aku tahu. Berkat notebookku. Karena kamu tahu banget. Kalau aku hilang di dunia ini lebih dari 3 hari. Semua rahasia di dalamnya bakal terbongkar. Tapi kamu juga perlu tahu. Aku bakal urus kamu. Akan ada cara lain. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Bisa kamu selalu simpan dia.
Tukar dengan buku catatan. Sepertinya cukup. Foto yang bagus. Tapi siapa dia? Dia tidak ada hubungannya denganku. Tidak layak menukarnya dengan buku catatan. Benarkah? Bagaimana aku dengar kamu pergi ke rumahnya untuk mencari orang tuanya? Bantu dia cari kerja untuk cari rumah. Dia juga bayar untuk bantu dia buka perusahaan. Kamu kenal aku bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentangku? Aku, Suven, punya sedikit kekurangan. Tapi ada satu sifat kasihan yang cenderung berlebihan. Aku pikir dia miskin. Peduli padanya. Jaga dia. Apa bedanya dengan mengambil anjing liar di pinggir jalan? Main untuk ketenangan hati. Cuma untuk bersenang-senang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana adik-adikmu ini mengikutiku. Apa mereka tidak bilang? Hubunganku dengan Nona Feng. Bagaimana aku bisa jaga anak perempuan Feng Xiwen? Jangan pergi dengan Tang Kiki itu. Aku sudah gila. Kalau kamu bilang begitu, berarti kamu anggap dia tidak layak untukmu. Bagaimana menurutmu? Nona Deng. Kalau kamu tidak bisa pikirkan yang lain, aku akan cari dia buru-buru. Karena kamu jawab aku begitu tegas. Aku malu untuk bilang lebih banyak. Tapi, aku ingin ada seseorang harus ingin ketemu kamu. Kamu dengar yang aku bilang tadi. Kalau begitu aku tidak ada yang bisa bilang. Boleh aku pergi sekarang? Silakan. Apa rahasiamu begitu penting? Kamu tahu aku pria seperti apa. Tidak ada yang bisa ancam aku. Bagaimana denganku? Apa kamu benar-benar hanya anggap aku anjing liar yang miskin? Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Ada. Tapi itu tidak penting. Aku bisa kasih tahu rahasianya. Kamu tidak tahu monitor pengantar rahasia saya. Saya bicara sama kamu loh. Semakin sedikit kamu bicara, semakin aman. Duduk, lanjut bicara. Hang, dulu ada seorang penasihat militer. Dia tahu banyak hal. Identitas Senyum adalah penasihat militer. Saya bocorin ke kamu deh. Kamu bilang ahli strategi itu tahu kalau aku akan datang menemuimu? Itu surat. Siapa penasihat yang kamu ceritakan itu? Aku juga tidak tahu. Tapi, penasihat militer Suran yang menyuruhnya melakukan semua hal itu. Suran menyuruhku memberitahu kamu. Ini jebakan. Kenapa? Aku tidak tahu. Sekarang aku bisa yakin. Informasi tentang grup 1 yang mereka berikan padaku palsu. Meskipun aku belum tahu siapa penasihat itu. Tapi mereka memang ingin mencegah aku berhubungan lebih lanjut dengan grup 111. Rasa penasaranku semakin bertambah. Aku ingin lihat mereka main sandiwara apa sih. Zhao Ning. Kamu yakin apa yang kita lakukan ini benar? Kiki, aku mohon kamu. Memang tidak ada yang menulis tentang ini di buku. Bagaimana cara mengupload situs web ke internet? Aduh. Tapi itu tidak benar. Halaman web seperti namanya. Itu adalah halaman yang ada di internet. Tapi kalau begitu, kenapa kamu harus berselancar di internet? Ya sudah, lupakan saja. Tidak usah tanya kamu. Tahu meskipun kamu ajari aku juga tidak mengerti. Ini halaman web yang luar biasa, bukan? Iya. Apakah kamu salah beli buku? Tapi kalau kita terus begini, apakah pabrik impian kita benar-benar hanya jadi mimpi?
Wah, mataharinya panas sekali. Oh, akhir-akhir ini aku punya ide yang sangat kuat. Hanya merasa, masih hidup itu sudah bagus. Hei Kiki, tolong ceritakan tentang pabrik impianmu lagi. Pabrik impian, seperti namanya. Itu adalah pabrik impian. Siapa yang tidak punya mimpi kecil? Kemudian kita harus lewat situs web kita sendiri. Lalu ada rekaman video kita. Membantu orang-orang ini mewujudkan mimpi mereka. Hanya itu. Kamu baik sekali. Nah, bagaimana kalau begini? Aku melihat ini adalah hal yang sangat bagus. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kita berdua saja. Kita harus mencari bantuan dari luar. Aku sudah ke kota komputer untuk berkonsultasi tentang pembuatan situs web. Kamu pergi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk berkonsultasi bagaimana cara mendirikan perusahaan. Nanti kita akan bahas hasilnya bersama-sama. Ide bagus. Kalau begitu, kita sepakat saja. Kamu cukup pintar. Hahaha. Ini tidak bisa. Harus diisi ulang lagi. Aku tidak mau isi ulang. Maafkan saya, peraturannya memang begini. Formulir permohonan tidak boleh diubah. Ku beritahu ya. Nona, saya tidak berteriak. Tapi kamu harus mengerti, saudara. Saya, sudah mengalami banyak kesulitan. Baru saja saya datang ke tempat ini untuk mengantri. Dan saya sudah menunggu antri seharian. Hanya supaya bisa bicara dengan Nona sepertimu. Ternyata, hanya karena saya salah menulis satu kata seperti ini. Kamu malah menyuruh saya menulis ulang. Kalau disuruh menulis ulang juga tidak apa-apa. Ternyata, kamu malah menyuruh saya mengantri lagi. Apakah kamu ini menjebak saya? Nona. Saya sungguh minta maaf. Bisakah kamu isi formulirnya dulu saja? Saya akan membantu kamu menyelesaikannya secepat mungkin. Hei, kamu Nona yang tampan cukup menarik. Kenapa bicara seperti ini? Suara apa yang merengek itu? Ku beritahu ya. Peraturan ini dibuat untuk manusia. Yang kita tekankan sekarang ini adalah berorientasi pada manusia. Peraturan kaku itu. Tidak ada gunanya saya ceritakan padamu. Aku juga malas cerita ke kamu Nona. Panggil atasmu keluar. Saya akan jelaskan dengan jelas padanya. Jelaskan dengan jelas. Yang selanjutnya bicara. Giliran yang selanjutnya. Apa? Kamu jangan khawatir. Bila saya bicara, saya tidak melakukan apa-apa. Bukannya kamu harus panggil yang selanjutnya? Apa yang selanjutnya? Kerjaan saya belum selesai. Kamu lagi buru ya? Saya harus menunggu di sini saya Maaf, kamu menunggu seharian. Bukannya saya juga sudah menunggu seharian? Kamu isi formulir ini lagi ya? Kamu tunggu di sini sebentar saja. Tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Kamu tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Hei, Bos Tang Kiki. Lama tidak bertemu. Hei, kenapa kamu lihat saya tidak kasih salam? Baru saja saya lihat kamu di sana sibuk berdebat dengan orang. Saya tidak tahu harus mendekat atau tidak. Lalu kenapa kamu maju ke sini sekarang? Itu memang kepribadian saya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sejujurnya, setelah kamu keluar dari perusahaan, saya juga keluar dari perusahaan kucing gila itu. Kamu tahu kan? Setelah kami keluar, tidak mungkin bisa bertahan tinggal di sana. Tentu saja. Bila saya bicara, saya merasa bahwa saya paling cocok dengan kalian berdua. Bos nanti memarahi saya. Tidak ada orang yang mau dimarahi oleh saya. Tidak ada orang yang cocok dengan saya. Hei, di mana Shaoning? Dia di rumah sendiri. Oh, di rumahnya. Di rumah kita. Di rumah kamu? Kalian berdua, ya sudah begitu. Menurutmu, cowok ini kelihatannya bodoh. Tapi sangat saya dekat. Kamu membuat pilihan yang tepat. Bos, kamu salah paham. Salah paham apa? Kami cuma teman sekamar. Oh, lagi ngapain? Ini setelah 80. Gak apa-apa, aku udah terbiasa. Aku juga gitu pas muda. Nah, kamu ngapain di sini? Aku mau daftar perusahaan. Daftar? Aduh. Kita duduk dan ngobrol. Ayo, 77. Barusan bilang apa? Aku mau buka pabrik impian. Tapi gak ada pengalaman. Aku mau minta saran dulu ke sini. Gak nyangka ketemu kamu. Aduh, aku juga mau daftar perusahaan. Jadi datang ke tempat ini. Aku punya sejumlah uang sekarang. Mau buka perusahaan jaringan. Perusahaan terdaftar. Kamu udah punya rencana sekarang. Gimana dengan perusahaan terdaftar? Butuh duit. Kamu udah punya sejumlah uang. Oh, Kiki. Kayaknya kita cocok banget sekarang. Gak, aku juga punya sejumlah uang di sini sekarang. Kamu juga punya sejumlah uang di sana. Jadi kita buat perusahaan bareng aja? Aku percaya, di bawah kepemimpinanku.
Aku pasti bisa bawa kamu ke dunia baru. Beneran? Aku mau dengar semua tentang harapan. Ceritain semua yang kamu pikirkan. Kupikir Suran gak berguna buat kamu. Kamu juga peduli sama ini ah. Nilai kamu jauh lebih tinggi dari Suran. Aku gak terlalu peduli sih. Aku cuma terus mikir. Kalau suatu hari Suran mau kerja sama-sama kamu, apa aku gak bakal malu? Kamu bakal ngapain ke aku? Sebagai rakyat serikat, jangan pernah menebak apa yang akan dilakukan liga selanjutnya. Kamu hanya perlu patuh. Aku tidak tahu tentang aliansi. Tapi aku tahu. Entah itu siapapun atau lembaga apapun. Mungkin melakukan sesuatu untuk menghancurkan jembatan. Ini bisa kamu tenangkan. Posisi kamu di perusahaan mikro sangat stabil. Itu bagus. Kupikir Suran sedang memainkan ide Feng Xiwen belakangan ini. Tidak hanya dia menjadi mitra putri Feng Xiwen, Feng Lufei, dan juga rutin berpartisipasi dalam sponsor perusahaan kami. Aktivitas keluarga orang hilang. Kupikir itu karena Feng Xiwen ada di dalam. Feng Xiwen, penasihat militer itu. Ujung Juli, kamu cari aku. Sebagai investorku, aku punya kewajiban untuk memberitahumu. Aku sudah memilih mitra. Keduanya adalah inti masa depan perusahaan kami. Ini juga anggota perusahaan kami. Kamu bilang dia bagian dari inti. Mau gabung geng, siapa dia? Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak setuju Izinkan aku memperkenalkanmu. Dia adalah Suran. Adalah teman kami. Mereka juga investor kami. Kamu Suran. Apakah kamu Suran? Yang Sangran atau apa? Kalau mau gabung dengan kami. Maaf. Tolong diam dulu. Aku ada sesuatu untuk umumkan. Kalau gitu kita rapat sekarang. Tepat sebelum kamu datang. Tang Kiki sudah kasih tahu pendapatnya ke kami. Meskipun idenya kurang bernilai. Tapi setelah aku modifikasi, kupikir masih untung besar. Sekarang yang paling penting. Investasi. Berapa biayanya? 20.000. Masih dalam batas toleransiku. 200.000. Kak Tang, kamu dipertahankan dia kan? 200.000. Pria seperti apa yang ada di sana? 200.000 oh. Sebenarnya, cukup untuk dijadikan modal awal perusahaan, ya. Jadi saya pikir sudah waktunya untuk membagi tugas dan mulai bertindak sekarang. Kamu harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini rusak. Artinya, kalau kamu melakukannya, kamu tidak bisa merusaknya. Kewirausahaan sekarang tergantung pada semangat ini. Saya tidak tahu apakah kamu setuju. Benarkah? Shao Ning. Ya bos. Apakah itu oke? Saya tanya apakah kamu benar. Kamu benar. Tanya saya apakah saya bisa melakukannya lagi. Saya ingin bertanya padamu. Apa ide bagus dan dana startup sekarang? Saya tanya kamu. Kamu tidak bicara ya? Saya beritahu kamu Ini sama dengan menghasilkan uang. Uang. Saya yakin kalian semua sangat ingin menghasilkan uang. Tapi saya tanya kamu. Menurut kamu, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan perusahaan kita dalam setahun? Bisa saya kembali ke band? Tidak bisa kembali ke band. Apa yang saya campur? Saya beritahu kamu. Saya pikir perusahaan setahun kemudian. Kamu bisa mendapatkan ini. 100.000 $10 miliar. Ya Tuhan.
Nah, haruskah kita menandatangani kontrak? Hindari sengketa properti di masa depan. Mengapa kamu menandatangani kontrak? Saya beritahu kamu, Oh. Kesuksesan selalu ada di tanganmu. Tidak akan ada kue di langit. Zhao Ning, saya sarankan kamu ikut dengan saya ke perusahaan telekom untuk memberkati Tajid Europe sekarang. Kemudian pasang situs webnya segera. Kami akan membahas detail lainnya. Menurut kalian bertiga. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Kami akan menggantung situs webnya. Nah, apakah kamu mau? Nah, saya pikir kita masih membutuhkan rumah. Butuh fasad. Apa itu? Lihat kamu dengan sup ini. Bisakah kita pergi mencari rumah bersama? Jika kamu terlihat baik. Selamat datang bergabung di San Zhao Ding. Bagaimana pendapatmu tentang bos kita? Ideal dan visioner. Cukup menarik. Sebenarnya, dia sangat baik. Hanya sedikit aneh saat bicara. Kalau gitu, ayo cari rumah sekarang. Aku ada urusan nanti. Kamu lihat sendiri dulu. Bos, kamu hebat banget. Bisa apa saja. Kamu tidak ikut aku? Aku rasa kamu cuma bohong. Bukannya kamu bilang padaku? Pernah jadi teknisi sebelumnya? Lah, kenapa kota sederhana saja tidak tahu? Ngapain aja di sekolah? Yah, aku merasa benar-benar sial. Aku akan kenal kamu, bawahan ini Oh. Tahu tidak? Aku sudah pikir keras bantu kamu di sini. Kamu pemimpin atau aku pemimpin sekarang? Bikin kesal mati. Kamu minum. Hei, Zhao Ning. Aku sudah lama datang ke sini. Segelas air pun tidak ada. Rumahmu besar sekali. Secangkir cola saja tidak Oh. Aku selesai. Bos, duduk. Aku ambil sekarang. Tidak masuk akal. Kamu anggap aku buruh murah? Bos, kamu marahi dia lagi. Baru keluar lift sudah dengar. Jangan ketang Kiki. Kenapa pulang cepat sekali? Bagaimana rumah kita? Bagaimana fasadnya? Sudah lihat beberapa. Tapi benar-benar tidak ada yang cocok. Jadi pulang. Kamu tidak cari. Aku cari kok. Aku memang tidak cari dengan serius. Tapi aku sudah cari. Tang Kiki, kamu bohong. Sudah berapa lama aku kenal kamu? Aku tidak tahu. Tang Kiki, jangan sok jago dong. Kenapa tidak lakukan yang seharusnya? Bos.
Seven tidak ditahan. Bukankah sudah saya katakan tadi? Menyewa rumah sebesar ini. Semua ini keberuntungan kita. Aku izinkan kau bicara? Ah, aku belum bicara tentangmu, Shao Ning. Aku bantu kau kerja seharian tanpa bayaran. Ah, kau malah di sini bantu dia bicara ya. Kau ikut aku main ini ya. Bos, tenang dulu. Jangan diambil hati. Benar, bos. Kami juga andalkan kau. Pimpin kami nanti. Jadi aku harus cari rumah besok. Lalu, Sekarang silakan makan sup enak. jantung ayam, jangan ikut aku. Kemarin bilang mau traktir kita makan enak. Hasilnya bagaimana? Katanya makan apa tadi? Sup hot pedas. Kang Hehe, Pak Wei, halo. ngapain di jalan utama bawa koran? Saya mau sewa toko. Disewa buat buka perusahaan. Buat buka perusahaan. Yah, jadi bos. Nah, nanti kalau sudah kaya, jangan lupa orang baik. Polisi tersenyum. Saya tidak akan. Jangan kekek bos masa depan kita. Naik mobil, aku antar kau cari. Lanjut yang ini. Benar, kau tidak mau cari ya? Aduh, Rumah seperti apa yang kau cari? yah, paling bagus toko atau ruko. Area rumah paling bagus tidak besar, tidak kecil. Tentu harga harus murah. Yang lebih penting, sifat pemilik rumah harus baik. Ya begitu saja. Area lebih baik ramai. Sekitar harus ramai. Transportasi semudah mungkin. Permintaanmu memang sedikit ya. Alas. Aku ingat ada beberapa rumah kosong di belakang kantor polisi kita. Mungkin ada tempat yang sesuai dengan persyaratanmu di sana. Ayo kita pergi sana dan lihat apakah kita bisa. Bagus sekali, bagus. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih duluan. Bukan terlalu tua juga bukan terlalu baru. Lingkungan sekitar ramai. Transportasi mudah dijangkau. Sesuai dengan persyaratanku. Kamu benar-benar pandai cari tempat. Petugas Wei memang berniat untuk mengajakmu melihat-lihat sekeliling. Tak kusangka kamu sudah menemukannya. Aku selalu merasa keberuntunganku buruk. Tapi sekarang terlihat ini awal peruntungan baruku. Kami sangat menyukai tempat ini. Kenapa kamu tidak langsung cari pemilik rumah dan tanda tangani kontraknya? Kalau itu, urusan itu sudah. Kamu tidak mau mencari ke tempat lain? Tidak perlu cari lagi. Sebenarnya, rumah di tempat lain juga bagus. Rumah ini ada sedikit masalah. Ibu akan memberitahumu yang sebenarnya. Rumah ini sudah kosong selama berbulan-bulan. Banyak juga orang yang menyukainya. Hanya saja nomor telepon yang diberikan pemilik rumah kepada kami saat itu. Kami tidak pernah bisa menghubunginya. Sekarang kami sudah pergi ke alamat dia. Tidak bisa menemukan orangnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi, bagaimana kalau aku tunjukkan tempat lain padamu? Jangan selalu memasang muka muram. Ikut aku balik dulu. Aku akan cekkan untukmu. Hei, bagaimana kabarnya? Aku sudah bertanya ke ayah tetangga pemilik rumah tentang nomor telepon pemilik rumah. Orang itu meninggalkan seorang putra di sini di Afrika. Saat agen dipekerjakan, dia cuma meninggalkan nomor anaknya. Kupikir anak itu mungkin merasa terlalu merepotkan. Membuang kartu teleponnya. Dia masih baru di sini. Dia bilang dia bisa menemukan putranya. Dia setuju untuk menyewakan kota tua itu. Orang kaya. Tidak ada cara lain. Aku sudah memeriksanya. Anak itu sekitar pukul 11. Sering beraktivitas di dekat toko. Nama anak itu adalah Tang. Kamu bisa menanganinya?
Tidak masalah. Kalau gitu aku duluan ya. Tang Jixi. Kamu tahu rahasia aku? Rahasia apa? Suran. Kamu ingat perempuan itu? Perempuan yang mana? Kakak Siong. Ada mobil di depan pintu. Dia atau anak buahnya ada di dalam mobil. Dia sudah memata-matai aku. Nanti aku kasih kamu tas. Kamu keluar sambil memeluknya. Lihat sekeliling dengan panik. Dan buang ke tempat sampah. Lalu pergi cepat-cepat. Kamu dengar tadi? Yakin aku bisa? Pasti berhasil. Apa ini? Mungkin ada yang kita inginkan di dalamnya. Mungkin muncul dari dirimu sendiri. Kamu tidak boleh mengatakannya. Jangan pernah datang menemuiku. Ini adalah konsorsium swasta terbesar di Tiongkok. Selesaikan sisanya. Oke. Oh, sudah pasti, Cowok memang tidak pernah membersihkan rumah. Berantakan sekali. Cowok memang jorok. Hei, ini kakiku. Halo? Kok kamu bisa sampai di sini? Kenapa aku di sini? Kan aku bilang akan datang menanyakan rencana rumah sakit kapan saja. Susah banget dapat waktu istirahat. Tengah jalan malah ketemu Hu Yaoqing. Halo? Kamu siapa sama si rubah itu? Aku tidak bilang Suan tidak ada di sini. Kamu bisa pulang. Aku sudah kirim dokumennya ke dia. Kalau gitu kamu tinggalkan saja. Nanti aku kasih tahu dia. Jangan lupa kunci pintu pas pergi nanti. Jangan sampai ada orang yang masuk diam-diam. Hah? Ini rumahmu? Rumahku? Rumah Suan adalah rumahku. Kamu sudah jelaskan. Ini rumahku. Semua yang kamu sentuh. Kursi, web, TV, lemari anggur. Ada juga meja. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Selain barangmu dan dirimu. Semua lainnya milikku. Baiklah, semuanya milikmu. Kalau begitu kamu tinggal di sini. Aku istirahat dulu.
Kamu beri aku cuti. Aku sandal. Hei, kamu ngapain? Hei, siapa yang suruh kamu injak aku? Tekniknya seperti ini. Kamu tahu nggak aku habis 100.000 yuan buat kerja sama-sama diri sendiri. Kamu ngapain di sini? Kamu. Umurmu berapa? 26. Kamu kenapa? Aku sudah tua buat kencan. Jangan cepat-cepat menikah. Perasaan seperti ini kamu takkan pernah paham. Halo. Kembalikan sepatuku. Nggak susah hamil dulu. Kamu lihat, kamu sudah selimuti aku. Kamu sendiri nggak bisa pakai baju semahal ini. Sayang banget. Kamu yang tumpahin kopinya ke aku. Gimana kalau aku mau ketemu orang nanti? Kamu yang nabrak kopiku. Kamu salahin siapa? Tentu saja aku salahin kamu. Kamu yang menaburkan ke aku. Aku mau ketemu orang. Mau bikin rusak gimana? Orang yang kamu seperti ini. Aku juga pikir kamu lucu banget. Kamu lucu tapi nggak sopan. Bagus. Kalau begitu aku biarin kamu pergi. Halo. Lucu, kan? Aku paham. Kamu bahkan gak kesini buat anterin dokumen. Kamu gak mau kencan. Kamu bahkan buka. Jadi kau datang untukku? Tebakanmu benar. Tapi, siapa yang sekarang tertipu? Hah? Lain kali aku akan tangkap dia. Tapi kemana kita pergi kali ini? Rumah Suren pasti kotor lagi. Tapi bersihin tiap hari juga nggak baik. Pergi atau enggak? Kamu yang putuskan. Kamu ngapain di sini? Gimana caramu masuk? Yero kasih kodenya. Kalau nggak tahu password orang, jangan sembarangan masuk. Maaf ya. Ya sudah, duduklah.
Aku benar-benar dikira maling. Kamu tiap hari kesini cuma buat bersih-bersih. Apa aku nggak bisa urus diri sendiri? Bukan, maksudku. Kalau ada yang bisa kubantu. Sebenarnya cukup baik. Kue. Hubungan kita belum sampai tahap itu. Lebih baik fokus sama urusanmu sendiri. Bukannya kamu punya mimpi buka usaha? Aku nggak mau energimu habis untuk hal-hal membosankan tiap hari. Kamu, hubungan kita ini. Menurutmu hubungan kita lebih dekat dari teman biasa? Ah, maaf. Aku lupa. Kamu sama sekali nggak paham perasaan. Cuma mau sama yang sejenis denganmu. Contohnya seperti Feng Lufei. Aku serius bicara soal kariermu. Kamu ngapain sama Feng Lufei? Aku juga serius. Kamu tiap hari ngobrol ini itu sama Feng Lufei. Aku tahu aku nggak paham omonganmu. Aku tahu di hatimu. Aku selalu lebih rendah darinya. Jadi aku cuma bisa punya mimpi bersih-bersih sama kamu. Urusan pabrik yang kukerjakan. Aku juga lagi cari rumah. Tiap hari capek banget sampai mau gila. Pai tiap hari awasin aku pakai tongkat. Aku tiap hari kesini seperti petualangan. Aku kasih tahu. Kamu nggak salah. Hal-hal yang kukerjakan tiap hari itu sangat menyenangkan. Menurutku itu masuk akal. Tapi jangan khawatir. Mulai besok, aku tak akan lakukan hal-hal membosankan ini lagi. Wei Xiao. Bisa berhenti sebentar? Kamu bergelantungan di sampingku. Aku ikut sedih melihatmu. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Kulihat kamu sudah sepenuhnya terlibat. Rasanya aku hanya setengah terlibat. Setengah diriku yang lain masih melakukan perlawanan terakhir. Tunggu. Lihat dirimu sekarang. Bukankah mirip kucing yang sedang birahi? Kurasa kamu itu disebut Chun Mei. Bagaimana denganmu? Ada apa? Bagaimana aku menggertak Tang Kiki? Kulihat kamu biasanya minum kopi. Kue hitam ini hanya dimakan saat berhubungan dengan sup. Dan wajahmu yang masam itu tak terlihat bahagia. Tang Kiki itu gadis sederhana. Ia akan menggertakmu. Lalu apa lagi? Kamulah yang menggertaknya. Wah, Black Forest ini ternyata cukup enak. Jangan dicicipi. Aku harus pergi menemuinya di laut. Bagaimana denganku? Pikirkan lagi apa yang biasa kau jarkan padaku. Ketenangan. Halo. Aku kasih tahu ya. Kamu bertemu guru sepertiku. Ini kesempatan 100 tahun. Apa yang baru ku bilang? Kamu dengar? Susah bertemu guru sepertiku dalam 100 tahun. Kamu tidak menyambut kesempatan. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Apa, tidak ada? Kamu masih bermain-main denganku. Pergi. Jangan ganggu bos. Kamu pikir aku main-main sama Tang Kiki? Wah, butuh setengah hari. Kamu mikirin ini. Aku tanya. Pernah jatuh cinta? Atau pernah punya pacar? Ada enggak? Aku punya yang disukai.
Teman kuliahku. Waktu dia ke luar negeri. Aku pinjamin semua uangku. Nggak tahu ini masuk hitungan nggak? Terus? Udah balik belum? Nggak tahu. Perasaan nggak punya. Nggak ada. Ya ampun, Xiaoning. Otakmu memang jelek kayak sub 771. Tahu nggak? Kalau aku jadi kamu, aku manfaatin sumber dayaku. Bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Aku tahu diri banget. Kayak Tang Kiki yang jelas suka orang lain sekarang. Ngapain bikin susah diri sendiri? Rugi-rugi sendiri. Aku ngerti. Kamu tuh, kamu pasti nggak waras. Lihat, aku datang. Bantuin kamu seharian loh. Datang tiap kali loh. Cuma kamu yang minum, aku nggak minum. Menurutmu ini bener nggak? Kamu pikir aku kurang apa sekarang? Sebotol coke dingin. Aku mau ketemu kamu. Ketemu di toko dessert besok jam 12 siang. Halo, pelayan. Di sini jual hiasan ini nggak? Aku bantu cariin. Makasih. Nggak cuma nggak ragu datang, tapi datang sejam lebih awal. Hei, Tang Kiki. Kamu memalukan. Apa yang kamu nantikan tanpa alasan? Xu Yao. Maaf, aku salah mengenali kamu dengan orang lain. Sekarang, sore hari tanggal 11 September 2003. Hari ini adalah ulang tahun ke-20 Xu Yaoku yang tersayang. Selanjutnya kita akan melakukan upacara yang paling penting. Tiup lilinnya. Suran, katakan padaku. Apakah kamu akan mencintaiku selamanya? Akan bertemu. Kalau aku mati lebih dulu, apakah kamu akan tinggal bersamaku? Akan bertemu. Lagu, Bagus. Buat permohonan. Bolehkah aku tahu apa permohonanmu? kemari sini, aku akan memberitahumu.
Yang aku inginkan hanyalah mengubahmu jadi wajah besar. Tuan Su, coba tebak. Yang mana di antara ini Shu yang kamu katakan akan cintai seumur hidup? Biarkan aku bantu kamu memperkenalkan teman-temanmu. Ini Tina. Dia adalah guru TK. Ini Lily, sekretaris presiden. Yang di sana itu seharusnya Greg. Dia seharusnya menjadi perawat dalam drama ini. Menurutku Presiden Su punya pandangan estetika yang sangat berbeda. Aku membaca yo. Selama 8 tahun terakhir, pelatihan aktingnya semakin matang. Sejujurnya, kadang aku benar-benar tidak mengerti kalian cowok. Jelas-jelas tidak tahu bagaimana menghargai. Yang palsu malah dijadikan harta. Lihat, kurasa kamu ingin sekali berbicara dengan pemeran utama wanita kita. Suran, apakah kamu baik-baik saja? Aku merindukan hari-hari bersamamu setiap hari. Aku ingat ketika kamu berkata, jika suatu hari aku mati lebih dulu, kamu akan menemaniku, kan? Tidak pernah terpikir bisa membuat Presiden Su yang kejam marah. Itu bukan hal yang sangat sulit. Kurasa kamu harus tahu betul. Membuat Shuya kembali ke sisimu. Itu hal yang sangat mudah bagi kami. Dan aku jamin dia lebih sempurna dari sebelumnya. Kurasa kamu harus tahu betul. Apa yang kuinginkan? Aku di sini menunggu kabar baik untuk An. Ah, iya. Aku sengaja tanya Shuyao. Dengan pria menarik seperti itu, apa hatimu pernah goyah? Coba tebak jawabannya. Tapi tidak apa. Apa kau tak punya perasaan sedikit pun untukku? Ya, ada. Tapi tidak masalah. Sudah jam 2. Kenapa belum datang? Jangan-jangan rapat dadakan? Tapi kalau kita berkelahi sekarang, bagaimana kalau aku ganggu rapatnya?
Ternyata. Oh. Aku teman baiknya. Apa? Oh, baik. Aku segera ke sana. Terima kasih. Ada apa dengannya? Dia bangun seperti ini. Waktu aku lihat dia, matanya melotot. Cuma lihat aku. Lalu jatuh tersungkur. Aku polisi. Jangan bohong padaku. Aku benar-benar tak tahu kejadian sebelumnya. Aku lihat dia terbaring di lantai, tidur di jembatan penyeberangan. Tapi itu semua setelah mabuk. Bangun nanti, dia akan baik-baik saja. Ya, aku buka pintu. Bagaimana dengan yang lain? Aku sedang berbaring. Ada apa? Suran. Dia sudah begini berjam-jam. Aku tahu kau bukan orang emosional. Pasti ada hal penting terjadi. Aku paham kalau kau butuh tenang. Tapi sekarang aku harus ketemu klien penting. Dia mengagumimu. Kalau lancar, bisa tanda tangan kontrak sebesar Kinyang. Kasih 1 menit untuk atur perasaan. Ikut rapat denganku. Kondisinya sangat buruk. Mau pergi atau tidak, itu terserah dia. Kamu jangan minta apa-apa darinya. Biarkan dia yang buat keputusannya sendiri. Pasti dia akan pergi. Tapi kamu lihat dia di dunia ini. Ada hal yang lebih penting dari kesehatan dan suasana hati yang baik. Kamu yang putuskan. Dia sudah memutuskan. Bagus. Saya menghormati pilihannya. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kenapa aku di sini? Kenapa aku pikir kamu tidak mabuk? Sekarang pintu nggak bisa diketuk, nggak bisa masuk. Jadi kita harus gimana? Kamu saranin kita gimana? Saya tanyanya tinggi banget. Terus kamu ajarin aku. Uang lesku juga mahal banget. Besok-besok aku bayarin kamu lagi. Sekarang. Bukan Ashi. Gimana aku nemu pintunya? Kita udah ngetok lebih dari sejam. Dia
Dia cuma keluar bentar. Aku beneran gak tahu dia kenapa. Ini kan rumahmu. Kamu nggak punya password. Kayaknya aku punya. Semoga beruntung. Ada apa? Kalau nggak angkat telepon, aku nggak bisa nemuin kamu. Ayo kita ngobrol. Ada apa? Kamu beneran mau tahu? Betul. Di hatiku, ada rencana yang sangat besar. Ini tantangan besar buatku. Kalau rencana ini berhasil, masa depanku dimulai besok. Aku akan masuk ke dunia baru. Tentu saja, kalau aku gagal, mungkin aku akan mati di kamar ini. Rencana apa? Dalam seminggu, selesain lemari ini. Hahaha. Bagus sekali. Aku temani kamu minum. Hei, dulu kamu datang ke aku tanpa uang. Bilang mau kerjasama dengan aku untuk menangkan kontrak 0,1 miliar. Aku taruh semua tanpa pikir panjang. Karena aku pikir pria di depanku ini layak dipercaya. Hari ini aku tahu aku salah. Aku salah menilai orang itu. Aku beritahu kamu. Buat yang minum. Anggur bikin sadar. Ada apa? Memang tidak bisa lepas? Di mana itu? Keluar dari tugas. Oh, tunggu sebentar. Masuk. Tuan Ye, dokumenku sebelumnya salah cetak. Tidak apa-apa, ganti saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ye. Baiklah. Kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Matahari sudah menyinari pantatku. Akhirnya kembali. Aku tidak mati. Kamu mau bunuh aku. Hei, keluar sama aku, olahraga pagi. Kamu tidak bisa terus begini. Kamu harus memperbaiki diri. Wu Jun yakin dia belum. Ah, putus cinta bukan masalah besar. Masa lalu sudah berlalu. Jadi kamu harus hadapi masa depan yang cerah. Masa lalu itu berharga. Tapi kamu tahu, masa depan akan. Jangan bilang lagi. Aku tidak kamu. Aku bosan lagi sama kamu. Aku pergi. Aku pergi sekarang juga.
cepatlah. Bisa cepat enggak? Ayo, Suren. Suran, ayo. Ayo, Suren. Semangat penyair. Semangat Shiran. Tidak lari? Hidup yang baik dimulai. Hahaha. Santai saja. Pelan-pelan sedikit. Kakekkan kamu. Chen En harus perhatikan, lakukan langkah demi langkah. Bisakah kita istirahat sebentar? Wah, Aku akan pergi bertemu seseorang. menyelamatkan siapa sih? Ah, Tuan Feng. Hei, bicara dengan orang lain saja. Jangan ganggu orang lain. Hei, aku harus bicara denganmu. Tunggu sebentar. Aku ada urusan yang lebih penting. Kalau gitu kamu janjian dulu aja. Ayo kita pergi. itu. Kalau gitu aku juga pergi duluannya. Aku sangat senang hari ini. Aku bisa melihat Suran yang dulu kembali.